Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu, para takziyin dan takziah rahimakumullah. Pada malam hari ini kita bisa hadir dalam rangka takziah atas meninggalnya Ustadz kita Mas Al-Romli yang tadi siang mengembuskan nafas terakhir untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun kalau saya lihat ceritanya memang di luar dugaan ya. Berangkat misi ngaji terus tidak pulang. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ketetapan Allah terkait dengan kematian itu pasti terjadi. Cuma alasannya macam-macam. Ada alasan sakit, ada alasan ceramah, ada alasan sholat, bermacam-macam. Itu semua adalah alasan saja. Tapi kalau itu belum sampai jatuh tempo tidak akan meninggal dunia. Karena sudah jatuh tempo pasti terjadi. Bahkan di dalam sebuah ayat Quran surat 3 ayat 154 menjelaskan di situ, walaupun orang takut mati itu berlindung di rumahnya, kalau mereka itu ditakdirkan mati terbunuh, maka orang itu akan keluar pada tempat pembunuhannya. Nah, ini sebenarnya akidah. Jadi kalau kita memahami seperti itu, maka kematian itu sebenarnya tidak perlu terlalu ditakuti, karena pasti terjadi itu masalahnya. Pasti terjadi kalau sudah jatuh tempo. Nah, kalau kita melihat perjalanan hidup manusia ini, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua pernah melakukan kesalahan. Nabi Adam juga pernah melakukan kesalahan. Nabi kita Muhammad, apakah pernah melakukan kesalahan? Ternyata juga melakukan kesalahan. Tapi bedanya ketika melakukan kesalahan ditegur oleh Allah. Seperti ketika beliau mensolati orang munafik. Ya. Di saat mensolati orang munafik lalu ditegur oleh Allah, tidak dibolehkan. Wala tusolli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrihi. Jangan kamu mensolati orang yang mati di antara mereka itu abadan selamanya, dan jangan kamu berdiri di atas kuburnya. Ini larangan itu ditegur Rasulullah. Maka Rasulullah itu masuk kategori orang yang maksum, terpelihara dari kesalahan. Itu salah satu contoh. Nah, oleh karena itu kita butuh pengampunan Allah, butuh kecintaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah memberikan satu resep supaya kita bisa dicintai dan bisa diampuni dosa-dosa kita. Di dalam firman Allah Quran surat 3 ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad, jika kamu cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Aku siapa di sini? Kembalinya kepada Rasulullah. Jadi kalau kita kepingin dicintai oleh Allah dan diampuni, disuruh mengikuti Rasulullah. Dampaknya apa ketika kita mengikuti? Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum
dzunubakum. Niscaya Allah akan mengampuni dosamu, ya, akan mencintai kamu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Jadi ini resep yang sudah ditunjukkan oleh Allah. Kalau kita kepingin diampuni dan dicintai oleh Allah, tinggal kita mau melaksanakan atau tidak, hanya gitu aja sebenarnya. Nah, Rasulullah itu sudah berpesan kepada kita terkait dengan dua pusaka yang harus dipegang supaya dalam kehidupan kita itu tidak tersesat. Taraktu fikum amroini ma in tamasaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, jika kamu berpegang kepada keduanya, lan tadillu abada, niscaya kamu tidak akan tersesat abadan selamanya. Sehingga para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, yaitu kitab Allahi wa sunnata Rasulillah, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul. Dan ini merupakan standar kita dalam beragama, harus memiliki sumber hukum. Nah, sumber hukum Islam ini ya dua itu, Quran dan sunnah. Yang dimaksud sunnah bukan sunnah kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Itu sunnah menurut ulama hadis. Tetapi sunnah menurut istilah adalah segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi ini standar kita dalam beragama adalah Quran dan sunnah. Kemudian ditegaskan lagi oleh Allah SWT di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabu, itu kitab Quran tidak ada la raiba fihi, tidak ada keraguan fihi di dalamnya. Hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Jadi Quran ini petunjuknya orang takwa. Dan sudah dipesankan oleh Rasulullah tadi, disuruh pegang erat-erat. Tetapi umat Islam sendiri ketika diberitahu seperti itu belum tentu bisa menerima semuanya. Masih dipilih-pilih. Ya. Karena apa? Ragu. Nah, kalau umat Islam aja ragu, apalagi orang kafir. Tambah nemen ragunya itu. Nah, kalau ragu begitu, lalu Allah memberikan tantangan untuk membuat satu surat saja yang semisal dengan Quran. Ya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kamu ragu-ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat saja yang semisal dengan Quran dan ajaklah kroni-kronimu selain daripada Allah jika memang kamu adalah orang yang benar. Ternyata nggak ada yang bisa membuat. Kenapa seperti itu? Karena Quran itu mukjizat. Bagaimana Quran sebagai mukjizat itu? Mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa. Ternyata mukjizat Quran itu ada kurang lebih, paling singkat ada 3. Bahasanya indah, tidak ada yang bisa menandingi. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, mateni mim. Alhamdulillahirabbil alamin, mateni nun. Ar-Rahmanirrahim, mateni mim. Maliki yaumiddin, mateni nun. Mateni mim nun, mim nun, mim nun. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut bersajak api. Indah. Makanya orang Quraisy nggak bisa membuat. Qulullahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masa ini dal semua. Indah. Masa nggak begitu memperhatikan sehingga seakan-akan biasa-biasa saja. Padahal indah. Qul bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dan seterusnya. Mata ini sin semua. Bersajak A. Makanya mereka nggak bisa membuat. Ya. Maka ketika mereka nggak bisa membuat, Allah peringatkan, fa ilam taf'alu walan taf'alu. Maka jika kamu tidak bisa membuat dan kamu tidak akan bisa membuatnya,
Fattaqun narallati waquduhan nas wal hijarah, maka takutlah kamu kepada api neraka yang bahan bakarnya terdiri daripada manusia dan batu, uiddat lil kafirin, yang disediakan untuk orang-orang kafir. Ini salah satu mukjizat. Makanya mereka nggak bisa membuat. Itu maknanya apa ini? Maknanya sudah secara ragu-ragu. Zalikal kitabu la raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian kehebatan Quran yang nomor 2. Quran itu bisa menjawab persoalan yang dihadapi oleh manusia. Kemarin itu ada 5 orang Muslim yang datang ke Israel. Di saat Israel membombardir Palestina, terjadi pro kontra. Benar apa salah? Seperti itu. Itu satu. Yang kedua, ketika Paus datang, sudah diciumi kepalanya, diciumi tangannya, bahkan minta doa kepada Paus. Penghormatannya luar biasa. Tapi ketika Imam Madinah datang ke Indonesia, tidak ada beritanya sama sekali. Ini kan tidak adil gitu ya. Nah seperti itu boleh tidak gitu? Quran menjawab. Ternyata Quran menjawab ada di dalam Quran Mumtahanah ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tattakhidzu aduwi wa aduwakum auliya. Jangan kamu jadikan musuh-musuhku dan musuh-musuhmu sebagai teman setia. Tidak boleh. Karena orang-orang Yahudi kan orang yang tidak percaya kepada Nabi kita Muhammad. Kalau kepada Allah percaya mereka, tapi kepada Nabi tidak percaya. Padahal syarat untuk jadi Muslim itu percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi kita Muhammad. Maka disebut di dalam pengakuannya itu syahadatain, 2 syahadat. Hanya itu tidak. Sejak awal Yahudi itu kan mempunyai program mendirikan kuil Sulaiman yang dikemas dalam bentuk gerakan Freemasonry. Gerakan Freemasonry ini adalah gerakan Yahudi internasional yang mereka kepingin mendirikan kuil Sulaiman. Misinya itu merebut pos-pos penting di setiap negara di dunia ini supaya dia bisa melaksanakan program-programnya. Sementara orang-orang beriman tidak begitu peduli kepada masalah politik, sehingga yang menempati mereka. Kita baru teriak-teriak ketika tidak cocok dengan kebijakan-kebijakan yang ada di dalam Islam. Itu yang terjadi. Okay. Nah, makanya dengan itu Quran sudah menjawab. Nah, sekarang kita lihat Quran sama dan sebangun dengan ilmu pengetahuan. Dikisahkan ada seorang bernama Tajaten, seorang doktor, profesor doktor dari negeri Gajah, negeri Thailand. Dia ini membaca namanya makalah. Makalahnya orang Amerika bernama Kate Moore, yang di situ berbicara tentang masalah kulit. Dijelaskan di situ kulit itu kalau sudah hangus, maka sudah tidak terasa lagi, karena syarat sensariknya sudah rusak. Itu kesimpulan ilmu pengetahuan. Lalu Tajaden ini membaca Quran surat 4 ayat 56. Innal ladzina yakfuruna bi ayatina saufan usrihim naro. Ulama nazijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyazukul azab. Sesungguhnya orang-orang yang engkar kepada ayat-ayat kami, kelak mereka akan kami masukkan ke dalam neraka. Namanya neraka itu api ya. Terus pasti gosong. Nanti masukkan di situ. Maka disebut Allah di situ, kullama nazijat juluduhum, setiap kali kulit mereka itu hangus, badalnahum juludan ghairaha. Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang baru. Untuk apa? Kata Allah, liyazukul azab, supaya mereka dapat merasakan sakit terus menerus. Ternyata pergantian itu tadi dalam rangka supaya mereka sakit terus menerus. Karena kalau sudah gosong,
tak terasa. Lah ini pas dengan penyelidikannya Ketmur tadi yang dibaca oleh Tajaten tadi, bahwa kulit itu kalau sudah hangus tidak terasa apa-apa. Ini menunjukkan mukjizatnya Quran. Lah ini salah satu kenapa Nabi itu sebagai orang umi. Kalau Nabi itu profesor doktor, lalu berbicara masalah kulit, oh biasa. Ini orang umi, bisa bicara masalah kedokteran, bisa bicara masalah kulit, bisa bicara masalah astronomi. Ini menunjukkan bahwa itu bukan buatan Nabi. Ini betul-betul buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Tajaten tadi setelah melihat kenyataan bahwa Quran memang adalah dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia menyatakan masuk Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuklah dia Islam. Nah, beda dengan orang Islam yang masuk agama lain ya, rata-rata mekoro perut. Tapi kalau orang-orang non muslim masuk Islam karena melihat Islam adalah suatu kebenaran. Nah yang seperti ini paling tidak untuk koreksi diri kita. Kalau orang kafir saja seperti itu keyakinannya kepada Quran, apalagi kita gitu. Kalau kita sebagai orang beriman, orang Islam, orang beriman kemudian masih meragukan kepada Quran, ini perlu untuk diperbaiki lagi keimanannya. Nah ini keyakinan kepada Quran ini penting, karena agama seseorang, aktivitas seseorang dalam beragama itu ditentukan oleh paham keagamaannya. Kalau kita lihat sekarang macam-macamnya Islam itu luar biasa. Ya. Nah siapa Islamnya, siapa yang paling baik? Yang paling baik adalah Islam Rasulullah. Karena Allah sudah berfirman dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kamu itu pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Jadi idola kita itu ya Rasulullah itu, bukan paus. Itu harus yakin kita. Nggak usah ragu-ragu. Nah, sekarang kita tarik ke kematian. Kalau ada kematian, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Lagi ini kita itibai, kita ikuti. Karena nanti sudah disebutkan, kalau kita kepengen dicintai dan diampuni, ikuti Rasul. Rasulullah mengatakan, idza mata ibnu Adam in qata'a amalu. Apabila anak Adam itu mati, maka putuslah amalnya kecuali 3. Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakan. Yaitu. Terus yang diajarkan oleh Rasulullah apa? 4 hal. Memandikan, mengkafankan, menguburkan, mensolatkan dan menguburkan. Yaitu yang diajarkan. Kalau kita membuat satu agama sendiri, pemikiran sendiri, itu belum tentu baik. Karena di dalam sebuah hadis itu disebutkan begini. Orang yang membuat agama tanpa dasar itu namanya bid'ah. Nah, bid'ah itu macam-macam. Bid'ah itu kalau saya melihat memang ada 2. Ada bid'ah dolalah, ada bid'ah hasanah. Walaupun orang nggak percaya dengan hasanah, tapi nyatanya hasanah. Seperti ini kan bid'ah ya. Nabi tidak pernah pakai ini. Bid'ah ini. Tapi bid'ah yang begini bid'ah hasanah. Quran itu bid'ah. Kok bisa? Yang dulu tidak ada harokatnya kok. Seorang kasih harokat, nambah-nambahin ya. Kalau menurut bahasa ya bid'ah. Tapi apakah boleh apa enggak? Ada kaitannya dengan ubudiyah apa enggak kan begitu? Ternyata itu dalam rangka supaya bacaan orang sak dunia itu sama, menggunakan dialeknya Quraisy. Karena Quran itu ada 7 dialek. Ya, Rasulullah mengatakan Quran itu turunnya sab'a harfin, 7 huruf, 7 dialek. Misalnya orang baca Walam yakul lahu kufuwan ahad,
Seorang itu membaca walam yakul lahu kufuwan ahad. Boleh. Tapi itu bukan dialeknya Quraisy. Nah, itu harus ngerti. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim pakai shot. Terus dibaca pakai za, siratal ladzina an'amta 'alaihim boleh. Tapi itu bukan dialek Quraisy. Nah, kalau kita mau tahu seperti itu kan enak. Gak khusus nyalano. Ternyata kalau kita nyalano kita sendiri sebenarnya yang tidak ngerti. Oke. Nah, yang seperti begitu itu supaya kita memahami bahwa Quran ini adalah acuan dalam kehidupan kita. Kalau Rasulullah mengajarkan 4 hal itu, ya kita lakukan itu. Insya Allah selamat. Karena nanti Rasulullah mengatakan lantadilu abada, tidak akan tersesat abadan selamanya. Nah, pelajarannya apa dalam setiap kematian ini? Mengingatkan kepada kita bahwa kita sebenarnya juga akan mengalami kematian yang sama. Waktunya kapan? Nah, itu yang tidak tahu. Pak Masal sendiri nggak merasa kalau dia akan meninggal dunia. Tahu-tahu setelah ceramah, nggak sampai tutup meninggal. Nggak tahu dia kalau akan meninggal. Nah, seperti itu loh ya. Makanya orang itu dituntut supaya setiap saat itu tetap siap. Ya. Karena nanti kalau kita nggak siap, kemudian kita meninggal dunia, terus dituduh no pahalane, ganjarane enak tak enak, menyesal. Seperti disebutkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Munafiqun. Dikongkon infak, kita itu disuruh infak sebelum kita mati. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya akadakumul mautu wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Jadi Allah itu peringatkan kepada kita semua supaya dalam kehidupan sebelum meninggal dunia ini kita disuruh infak. Ini perhatian Islam kepada sosial. Jadi Islam itu hebat, ubudiahnya hebat, sosialnya hebat. Ya. Kalau kita mengabaikan lalu kedisian mati, menyesal. Ya. Nah, digambarkan oleh Allah dalam Quran itu tadi, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya akhatakumul mautu. Berinfaklah kamu sekalian sebelum datang kematian salah satu di antara kamu. Jadi sebelum mati kita diperintahkan untuk infak. Nah, ini adalah perhatian Islam kepada sosial. Karena infak itu sebenarnya kan harta milik orang harus dikeluarkan. Sama dengan kalau kita tiap hari makan aja terus nggak pernah BAB, sakit nggak kira-kira? Sakit. Maka perlu untuk dikeluarkan. Kalau kita tidak mau mengeluarkan maka akan keluar juga, tapi dalam bentuk bukan ibadah. Entah karena kecelakaan, entah karena apa, uang terpaksa harus keluar. Pasti seperti itu. Tapi kalau kita keluarkan dengan nilai ibadah jadi ibadah. Jadi sebelum datang kematian itu disuruh infak. Nah, kalau sudah tidak memperhatikan lalu meninggal dunia, menyesal. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Maka setelah meninggal dunia dia mengatakan kepada Allah, Tuhan, mengapa tidak engkau akhirkan saja kematian saya ini sampai waktu yang dekat? Fa asodakoh dan aku bisa bersodakoh, wa aku minas sholihin dan aku menjadi orang yang soleh. Loh, menyesal. Dijawab oleh Allah gimana? Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Sekali-kali Allah tidak akan mengakhirkan kematian seseorang apabila telah jatuh temponya. Sudah jatuh temponya mesti mati dan rezekinya mesti habis. Itu cirinya begitu. Banyak orang kadoan-kadoan mangan,
rezekine kaya balik ngelepeh. Ya, biasanya begitu. Ya, jadi tetap akan mengalami kematian kalau sudah jatuh tempo. Maka Allah sampaikan di situ, sekali-kali Allah tidak akan mengakhirkan kematian seseorang itu apabila telah jatuh temponya. Nah, ini kita pegang. Ya, kalau sudah jatuh temponya tidak bisa dimundurkan. Nah, maka ini diharapkan kita itu selalu dalam keadaan siap. Oke. Karena kalau kita nggak siap, akhirnya penyesalan. Itu orang-orang yang membantah perintah Allah. Bahkan orang yang tidak membantah pun mereka menyesal. Menyesalnya bukan karena tidak patuh kepada Allah, tapi kurang amalnya. Biar kok amal tak pol-pol no enak rek. Nah, beritanya sering saya sampaikan juga seorang bernama Saban ya. Saban itu jamaah masjid tiap subuh mesti di situ. Gini pancet. Sehingga tengerane gampang, nek gak ono berarti wong gak mlebu. Tapi pada suatu hari orangnya nggak ada. Ditunggu oleh Rasulullah karena dia setiap hari ada di situ. Sampai subuh hampir habis belum kelihatan. Terpaksa sholat dilakukan. Setelah sholat dilakukan, lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apakah ada yang tahu rumahnya Saban? Ada yang ngacung. Ya, dia tahu. Nah, Rasulullah minta ditunjukkan rumahnya Saban. Berangkatlah Rasulullah beserta sahabat itu sampai di sana, ternyata memakan waktu 3 jam. 3 jam, nggak main-main, jalan itu. Tiap hari. Assalamualaikum, kata Rasulullah. Waalaikumsalam. Mengapa Saban kok enggak ke masjid? Nangis istrinya bahwa Saban tadi pagi sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu istrinya ini bertanya, tapi yang menjadi masalah itu ya Rasulullah, ketika nazak Saban ini ngomong macam-macam, ngomongnya aneh-aneh itu. Apa ngomongnya? Dia bilang, mengapa tidak yang baru? Jauh. Apa? Yang jauh. Oh ya, mengapa tidak lebih jauh? Nomor 2, mengapa tidak yang baru? Yang nomor 3, mengapa tidak semuanya? Loh ini waktu nazak itu ngomel. Istrinya ini penasaran, apa maknanya itu? Ditanyakan Rasulullah kepada Rasulullah seperti itu, lalu dijawab oleh Rasulullah bahwa orang yang akan meninggal dunia itu matanya ini disingkap, pandangannya disingkap. Yang biasanya tidak bisa melihat, bisa melihat. Nah itu memang desain mata itu memang bisa beda gitu. Kalau kita bandingkan dengan kelelawar, beda mata kita. Kelelawar itu bengi tajam. Kalau kita malam gak ketok. Nah saya kok ketok soalnya enten lampu. Bukan lampu, bukan ketok. Itu desainnya beda. Nah ketika orang akan meninggal dunia itu disingkap matanya bisa melihat yang gaib. Yang orang lain gak bisa melihat. Lah amalnya tadi yang berjalan selama 3 jam itu ditampakkan saat nazar itu, ditunjukkan sekalian pahalanya. Ketun deh. Masya Allah seperti ini pahalanya. Kenapa tidak lebih jauh dari 3 jam? Menyesal loh. Ayo menyesalnya api. Bukan menyesal karena melanggar enggak. Dan nomor 2, ketika Rasulullah itu, ketika Saban itu mau berangkat ke masjid, dibuka pintunya itu dingin. Dibuka pintu, udaranya dingin. Masuk lagi dia. Nah, setelah masuk, dia pakai rangkepan. Rangkepannya elek. Tujuannya nanti kalau di masjid dilepas. Nanti tetap berpakaian baik. Di tengah jalan bertemu orang yang kedinginan hampir mati. Lalu pakaiannya tadi dilepas, dikemulkan kepada orang yang hampir mati tadi. Punjul diajak ke masjid.
untuk sholat berjamaah. Itu ditampakkan oleh Allah. Perbuatannya ditampakkan, lalu pahalanya ditampakkan. Ketun dia. Lawang lambi rosokan kok gini. Apa mana sing anyar gitu ya. Maka dia ngeluh, kenapa tidak yang baru gitu. Loh sama aja. Mereka juga menyesal. Yang terakhir adalah Syakban itu biasa kalau sarapan pagi itu menggunakan roti sama susu. Dicelup gitu ya. Roti dicelup susu lah enak. Enak pol. Aja ki dimplong enten. Pengemis datang. Bilang dia 3 hari belum makan. Supaya dia diberi rotinya itu. Loh memang dasar orang baik, ya dikasih separuh, paruh dang. Nah ini ditampakkan oleh Allah perbuatannya itu dan pahalanya juga ditampakkan. Maka dia jerit waktu bukan jerit, berteriak waktu nazar itu, kenapa tidak semuanya? Kok separuh gitu loh. Separuh pahalanya seperti itu, apalagi kalau dikasihkan semua gitu. Nah ini adalah contoh-contoh penyesalan baik orang itu amalnya baik ataupun orang itu tidak baik. Mereka semua saling menyesal. Nah ini yang perlu untuk dihayati juga dan untuk keluarga. Untuk keluarga supaya sabar. Karena setiap pertemuan mesti ada perpisahan. Kalau pada hari ini keluarganya Pak Mas Al diuji oleh Allah dengan kekurangan jiwa, Quran menjelaskan, walanabluwannakum bisai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basiris sabirin. Sungguh kami akan menguji kamu dengan sesuatu. Berupa apa? Berupa ketakutan. Loh, ketakutan itu jangan dikira remeh ya. Orang takut begini. Akhirnya apa? Melenceng dari agama. Karena ujian itu tidak mesti jelek. Ada ujian baik, ada ujian jelek. Ujian baik contohnya apa? Korun. Korun itu diberi kekayaan yang luar biasa. Diperingatkan oleh ulama saat itu supaya dia bersyukur. Dia tidak mau. Karena dia merasa hasil kekayaannya itu adalah hasil kepinterannya. Lalu apa yang terjadi? Korun beserta harta bendanya ditenggelamkan oleh Allah ke dalam tanah. Itu ujian yang baik tapi sulit untuk diatasi. Kalau ujian-ujian yang susah gitu masih gampang. Tapi yang baik malah tidak ketara. Lah itu ujian yang semacam itu diuji sedikit ketakutan, diuji dengan kelaparan, diuji dengan kekurangan harta, diuji dengan kekurangan jiwa, ya. Diuji dengan kekurangan buah-buahan. Nah semuanya itu diharapkan kita bisa bersabar. Karena setiap orang yang beriman selalu diberi ujian seperti itu. Akasiban nasu ayutroku ayakulu amanna fahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka itu dibiarkan saja kami beriman padahal mereka tidak diuji? Ini jawaban Quran. Jadi kalau kita mengalami sesuatu yang tidak kita sukai, Quran menjawab. Bahkan ketika kita menegakkan agama ini mendapat perlakuan-perlakuan yang tidak baik, disupport oleh Allah supaya kita kuat. Am hasibatum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang beriman bersamanya mengatakan, mata nasrullah, kapankah datangnya pertolongan Allah? Dijawab oleh Allah, ala inna nasrullahi qarib, ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Nah akhirnya dengan ayat itu menginspirasi kepada kita bahwa orang dahulu juga sama, mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak enak itu. Akhirnya orangnya jadi kuat gitu.
Nah ini termasuk di keluarga itu juga demikian, bahwa kalau pada hari ini kemudian Pak Masal diambil oleh yang punya, nah kita harus legowo. Yang dipentingkan apa? Doa anak yang soleh supaya bisa mendoakan orang tuanya. Itu yang penting. Jadi mayit itu yang dibutuhkan adalah pengampunan Allah dan doa dari anaknya yang soleh. Itu aja sebenarnya yang dibutuhkan. Gak butuh macam-macam. Jeruk ya gak butuh, Pak. Ya, karena orang mati yang dibawa cuma amalnya aja. Oke. Nah, setelah di dalam kubur itu nanti malam pertama kemanten ya. Malam pertama ditekani malaikat, ditakoni macam-macam. Kalau orang itu beriman, dimudahkan oleh Allah jawabnya. Tapi kalau orang itu kafir, masih diwurui, masih dibocorno soalnya gak iso nirokno. Betul itu. Dong. Ya. Nanti diberitahu, nanti kalau kamu ditanya oleh malaikat, man rabbuka, siapa pangeranmu? Jawaban Allah Rabbi. Gak bisa meniru kan? Itu diterangkan dalam hadis. Yang bisa itu orang beriman. Orang beriman masih gak diwurui mesti iso. Karena dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya pentingnya orang beriman itu seperti itu. Bahkan kalau kita memposisikan diri kita sebagai orang beriman, maka lingkungan sekitar itu menjadi berkah. Walau anna alal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas samai wal ard walakin kadzabu fa aqadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, sungguh kami bukakan kepada mereka barokah dari langit dan bumi. Tetapi karena mereka mendustakan, lalu kami hukum mereka disebabkan apa yang mereka perbuat. Ini janji Allah. Jadi Allah tidak akan mengingkari janjinya. Maka termasuk ayat ini saya pesankan kepada wali kota, calon wali kota. Nek sampean kepingin Mojokerto ini berkah, posisikan panjenengan itu sebagai orang beriman, dan penduduknya arahkan kepada orang beriman. Turun barokahnya. Kalau kemudian merusak Islam, Allah alam. Merusak Islam itu macam-macam. Ada lewat toleransi, ada lewat FKUP, itu bisa. Nah itu yang penting begitu. Saya itu tidak sungkan ngomong seperti itu. Karena apa? Ini juga untuk kepentingan kita bersama. Kalau kita kepingin Mojokerto berkah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadikan panjenengan itu orang iman dan masyarakat arahkan kepada iman takwa. Insya Allah berkah akan diturunkan kepada kita semua, khususnya masyarakat Mojokerto. Jadi ini yang dapat kami sampaikan dengan kematian Pak Masal ini, pelajaran terbaik buat kita dan juga bagi keluarga diharapkan bersabar. Karena orang itu pasti akan meninggal dunia, baik cepat atau lambat. Kalau sudah ditentukan waktunya pasti terjadi. Dan itu harus kita sadari sehingga kita bisa menjadi sabar terhadap segala peristiwa yang menimpa pada diri kita. Oke, saya kira itu aja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk refresh kita di dalam masalah keilmuan tentang al-Islam, khususnya terkait dengan masalah kematian. Demikian, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian takziah yang dirahmati Allah. Demikianlah apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan menambah wawasan keilmuan kita dalam hal beragama Islam, bagaimana kita memahami dan bisa kita resapi